Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, di kesempatan pagi hari ini kembali kita boleh berkumpul di tempat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita dengan penuh kasih, saya minta PDP Pusparani akan pimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kami diberikan kesempatan kembali untuk datang ke rumah-Mu yang kudus, membawa persembahan pujian syukur kami kepada Tuhan dan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati ibadah yang kami lakukan pada pagi ini. Biarlah hadirat Tuhan boleh nyata, firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi kekuatan penghiburan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup senantiasa untuk menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Kita angkat satu pujian di mana Tuhan telah membayar kita dengan darahnya yang begitu mahal, menebus dosa dan kesalahan kita, agar kita memiliki kehidupan yang kekal. Begitu besar kasih yang Tuhan nyatakan bagi kita, begitu mahal pengorbanan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Selayaknya kita hidup hanya untuk Tuhan. Kita mempersembahkan kehidupan kita hanya untuk Tuhan. Mari kita sembah Dia. Yesus, haleluya. Kami sembah. Haleluya, Yesus, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan. Haleluya, Yesus. Semua
Kita mau berdoa. Pagi ini Tuhan kami datang dengan ucapan syukur karena kami mau meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sehingga Tuhan kami sama-sama boleh kembali diingatkan. Kami kembali boleh diajar. Kami kembali boleh berjalan Tuhan. Dan diajak untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus tolong kami. Dan biarlah kami juga Tuhan dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai 19. Saya akan bacakan buat kita. Bapak Ibu Saudara, perhatikan dan simak cerita ini, bagian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca cerita ini, tentu ini bukan cerita yang asing. Artinya kita pasti pernah mendengar atau pernah mendengar khotbah semacam ini, khotbah tentang kisah ini. Selain khotbah ini bukanlah sesuatu yang asing, tetapi juga mungkin kalau kita tadi menyimak Bapak Ibu Saudara apa yang sudah kita baca dan kita dengar, tentu kita tidak sulit untuk mengetahui apa isi cerita ini. Kalau kita menyimak Bapak Ibu Saudara, pasti kita akan bisa berkata bahwa Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Tapi dari 10 orang kusta yang balik cuma 1. Tentu kita mudah untuk mengerti dan mengetahuinya. Bapak Ibu Saudara, kalau sekilas saja demikian, tentu kita hanya melihat kisah ini berbicara tentang kisah penyembuhan. Kisah tentang mujizat, bagaimana Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Yesus hanya berkata, "Pergi, perlihatkanlah kepada imam-imam," dan seketika itu di tengah jalan mereka menjadi tahir. Kalau sekilas saja Bapak Ibu Saudara kita membacanya, kita menyimaknya, kita hanya sampai pada informasi demikian. Kita hanya melihat kisah ini dari kisah Yesus menyembuhkan, Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Tetapi izinkan saya untuk mengupas cerita ini dan memberikan bingkai bagaimana seharusnya kita melihat cerita ini. Cerita ini bukan hanya sekedar bicara bahwa Yesus menyembuhkan, tetapi kita harus melihat cerita ini dari satu sisi yang sangat penting, yaitu anugerah Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, melalui cerita ini kita diajar untuk pertama apa itu anugerah. Yang kedua, bagaimana kita meresponi anugerah Allah itu.
Jadi cerita ini ingin mengajak kita sebenarnya untuk melihat apa itu anugerah Allah yang sebenarnya. Mengapa anugerah itu jadi penting. Dan yang terlebih utama Bapak Ibu Saudara, bagaimana meresponi anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagian demi bagian, dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sedikit konsentrasi pagi ini melihat cerita ini. Yang pertama, kita akan membaca ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Perhatikan baik-baik. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagian yang pertama ini, mari kita melihat satu adegan di mana ada 10 orang kusta yang tahu Yesus lewat dekat mereka, berdiri agak jauh dan berteriak kepada Yesus, berkata, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Kira-kira Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada di situ, kita ikut menyaksikan, kira-kira Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang kusta ini kemudian berteriak kepada Yesus? Kira-kira bagaimana cara mereka berteriak? Atau bagaimana kesan teriak mereka kepada Yesus? Yang berkata, "Tuhan, Guru, kasihanilah kami." Bagaimana kita coba membayangkan situasi saat itu di mana 10 orang kusta ini dari agak yang jauh, dari jarak yang agak jauh itu berteriak kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya teriakan mereka itu bukan sekedar teriakan biasa. Tetapi teriakan yang disampaikan kepada Yesus itu adalah satu teriakan yang memiliki penderitaan yang begitu dalam. Ini bukan hanya sekedar permintaan tolong, tetapi di dalam kalimat itu sebenarnya adalah kalimat yang tanpa harapan. Kalimat itu mengandung satu makna, kasihanilah kami. Ini merupakan satu gambaran dari ketidakadanya harapan hidup. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Orang kalau kena kusta zaman Yesus itu bukan minimal ya, itu terkena 2 penyakit. Yang pertama penyakit fisik Bapak Ibu Saudara. Orang kusta kena penyakit fisik yang kita tahu orang kusta itu tidak bisa diobati zaman itu, dan kusta menyebabkan bagian-bagian tubuh itu bisa copot sendiri, lepas. Nah, ini penderitaan fisik ya. Kuping, hidung, tangan lepas sendiri Bapak Ibu Saudara, sampai mati. Penderitaan yang pertama fisik. Penderitaan yang kedua Bapak Ibu Saudara, penderitaan secara psikis, batin. Kenapa? Karena orang kena kusta waktu itu disuruh keluar dari lingkungan masyarakat. Takut menular. Dikeluarkan dari lingkungannya. Diasingkan Bapak Ibu Saudara. Ditaruh di satu tempat. Dan diberikan sebuah label sosial yang tidak baik. Orang pada waktu itu mengira kusta itu kutuk. Terkena kutuklah. Sakit yang sudah tidak dapat disembuhkan. Jadi penyakitnya bukan hanya secara fisik, tetapi batin juga, dikucilkan, bahkan dianggap najis Bapak Ibu Saudara. Karena kusta buat orang Israel itu seperti hukuman najis. Orang-orang yang tidak diperhitungkan lagi, dianggap mati, dianggap remeh, direndahkan, dan sebenarnya orang kalau kena kusta sudah tidak punya harapan hidup. Tidak punya masa depan. Bapak Ibu Saudara, jadi waktu mereka berteriak, "Yesus, kasihanilah kami," itu merupakan teriakan yang di dalamnya ada satu lirih penderitaan. Seakan-akan kalau diterjemahkan bebas kalimatnya, "Lihatlah kami yang gak punya harapan ini, Yesus. Siapa yang bisa menyelamatkan kami lagi?" Kira-kira gambaran ini Bapak Ibu Saudara adalah gambaran kehidupan manusia sebenarnya. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara, dosa seperti kusta membuat kita ada dalam posisi itu. Berapa banyak manusia yang hidup mengalami penderitaan secara fisik. Tentu ada sakit penyakit.
Dan hari ini kalau kita lihat sakit penyakit, Bapak Ibu Saudara, bukan sesuatu yang biasa, tetapi memang sakit penyakit hari ini tambah luar biasa. Sampai sekarang kita belum selesai dengan pandemi. Berapa banyak yang sudah meninggalkan kita karena pandemi. Dan belum sakit-sakit yang lain. Bahkan mungkin kalau kita berkata, oh saya sehat Pak, iya. Tapi tahukah Bapak bisa setiap hari kita menurun sebenarnya, keadaan fisik kita itu menurun. Manusia itu menua, turun-turun. Kelemahannya makin lama terbatas. Fisik nggak bisa diandalkan. Dan terlebih berapa banyak manusia juga yang hidup dalam penderitaan batinnya. Banyak orang-orang juga yang hari ini hidup dalam penolakan. Mereka dikucilkan dalam keluarga, dalam status sosial tertentu. Mereka mungkin direndahkan, dianggap remeh, tidak pernah diperhitungkan, diperlakukan tidak adil. Dan bukankah ini realita hidup manusia yang jatuh dalam dosa? Ada penolakan, ada sesuatu yang direndahkan, perlakuan tidak adil. Ini adalah gambaran kehidupan manusia, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti kusta, dosa itu menghadirkan penyakit fisik, penyakit batin. Dan sebenarnya kalau kita mau jujur, kita pun berteriak yang sama kepada Yesus. Harusnya kita kalau jujur, kita pun berteriak, Tuhan kasihanilah kami. Harusnya kalau kita jujur dalam hidup, kita menyadari keberadaan kita yang rapuh ini. Harusnya kita sadar dan berkata, Tuhan tolong aku, kasihanilah kami. Walaupun Bapak Ibu Saudara ada beberapa orang yang mungkin berkata, saya fine-fine saja. Saya tidak perlu, saya fine-fine saja. Tapi kalau dia mau jujur harusnya, batinnya itu pasti berteriak. Hanya saja Bapak Ibu Saudara, manusia jago memolesnya itu, menutupinya dengan banyak hal. Menutupinya dengan dandanan-dandanan yang kelihatannya aman-aman saja. Padahal sebenarnya batinnya sedang berteriak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur sebenarnya batin kita itu sedang berbisik. Walaupun kita seringkali menutupinya dengan banyak pembenaran hidup. Harusnya kita berteriak hal yang sama, kasihanilah aku Tuhan. Keluarkan aku dari jerat dosa ini. Rasul Paulus pernah berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 7 ayat 28, Paulus pernah berkata, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bapak Ibu Saudara, bagian yang pertama kita diperlihatkan dengan satu realita hidup. Manusia jatuh dalam dosa dan akibat dosa manusia hidup dalam keterpurukan. Dosa membuat manusia hidup dalam penderitaan dan keterpurukan. Maka Bapak Ibu Saudara, kita melihat hal yang kedua dari cerita ini. Ketika mereka berteriak, Yesus kasihanilah kami, ayat 13, ayat 14, Bapak Ibu Saudara perhatikan. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara, kalau saya tanya apa yang menjadi kata kunci dari kalimat tadi? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara, seringkali saya mendengar ketika orang atau ketika kita melihat cerita ini, kita lebih terkesima dengan kalimat yang terakhir. Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seringkali kita terkesimanya di sini, Bapak Ibu Saudara. Wah, hebat Tuhan. Nggak perlu ngapa-ngapain loh, Yesus cuma ngomong. Dia jalan begitu pergi, di tengah jalan sembuh. Spektakuler, hebat, luar biasa. Tuhan luar biasa. Seringkali kita fokus kepada mujizat yang dibuat Yesus. Kita fokus kepada apa yang dialami oleh 10 orang kusta itu yang spektakuler. Tiba-tiba sembuh di tengah jalan. Yesus cuma ngomong, pergi. Wow, ini luar biasa. Ini spektakuler, ini ajaib, ini mujizat. Setuju, saya setuju. Ini mujizat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa yang membuat mereka sembuh itu adalah kalimat Yesus.
Kalimat yang mana? Yang membuat mereka sembuh di tengah jalan itu adalah ketika Yesus berkata begini. Ia memandang mereka. Justru yang populer, yang sebenarnya menjadi kalimat kunci itu adalah kata memandang. Bukan peristiwa sembuhnya. Tapi waktu Yesus memandang, kenapa? Bapak Ibu saudara, kata memandang ini kalau dari bahasa Yunani menggunakan kata oida. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris secara harafiah artinya melihat dengan mata. Oida, melihat dengan mata. Tetapi Bapak Ibu saudara, kata ini juga punya terjemahan atau makna yang lebih dari sekedar melihat mata. Ada dua terjemahan yang menarik dari kalimat ini. Kata ia memandang, Bapak Ibu saudara, yang pertama kalau diterjemahkan itu begini. Yesus melihat dan ingin memastikan apa yang harus dia perbuat terhadap orang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu Yesus memandang, Yesus berusaha begini, dia mengalami kondisi dan situasi yang sedang terjadi. Jadi sebenarnya Yesus tidak hanya sekedar melihat orang kusta itu, tetapi dalam penglihatannya ada rasa iba, ada rasa belas kasihan, ada rasa ingin menolong, ada rasa melihat penderitaan yang begitu dalam sehingga Yesus mau tergerak oleh belas kasihannya. Itu kata kuncinya. Yang membuat orang-orang ini sembuh itu adalah belas kasihan Tuhan. Yang membuat mereka terbebas dari penderitaan itu adalah anugerah Allah itu. Belas kasihan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak sekedar melihat, tetapi dia melihat dengan perasaan yang dalam. Dia memahami kondisi itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, cerita ini harus kita lihat dari kacamata ini. Kristus iba dengan keadaan itu. Ini yang disebut anugerah, belas kasihan Tuhan. Tanpa belas kasihan Tuhan nggak sembuh Bapak Ibu Saudara. Tanpa anugerah Tuhan tidak terlepas. Jadi yang membuat mereka tahir karena Allah kasihan sama mereka. Allah itu iba sama mereka. Kalau saya tanya hari ini apa yang menjamin hidup kita terbebas dari penderitaan itu? Apa? Beberapa orang mengandalkan kepintarannya. Beberapa orang mengandalkan uang, harta, pangkat, jabatan, semua yang melekat dalam diri. Beberapa orang mengandalkan kefasihan berbicara, jago ngomong, punya koneksi ini, punya koneksi ini, orang-orang hebat di sekeliling dia, kenal si A, kenal si B. Sebenarnya kalau kita mau jujur, kita ini sekarang ada, itu karena Tuhan kasihan lihat kita. Tuhan itu iba lihat manusia. Bapak Ibu Saudara, ada dua gambaran. Manusia yang tidak dapat lepas dari dosa, lalu datang anugerah Allah. Perhatikan ini. Ada sesuatu yang tidak dapat dilepaskan karena dosa, lalu Allah berbelas kasihan datang. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini bukan sekedar cerita penyembuhan biasa. Kita harus melihat dari kerangka anugerah Allah yang menyelamatkan itu. Hanya setelah itu kita lihat ya, kita tidak mungkin lepas dari dosa, lalu Allah berbelas kasihan. Tapi perhatikan cerita ini. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita hidup dan meresponi anugerah itu? Bagaimana? Coba kita lihat ceritanya. Mulai dari ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Coba Bapak Saudara lihat anugerah Tuhan terhadap dosa manusia, bagaimana diresponinya? Ada dua respon Bapak Saudara. Respon yang pertama, ada orang yang waktu sadar, saya sembuh di tengah jalan. Dia balik cari Yesus, tersungkur di depan kaki Yesus, memuliakan Allah kata Alkitab. Dari 10 cuma 1 yang balik. Lalu Yesus tanya, yang 9 kemana? Bukankah tadi 10 orang? Kok cuma 1 yang balik?
Bapak Ibu Saudara, saya ingin menjelaskan bagian ini agak sedikit lebih dalam. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Ketika Yesus bertanya, kemana yang 9 itu? Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, apakah kalimat ini ingin menunjukkan bahwa Tuhan menuntut balas dari apa yang dia lakukan, mujizat yang dia lakukan? Kira-kira Tuhan gila hormat gak gitu? Kan udah disembuhin, balik dong. Kira-kira kalimat itu apakah ingin ngomong begitu? Yesus tuh gila sanjungan. Kira-kira begitu gak? Kalau tidak Bapak Ibu Saudara, kira-kira kenapa Yesus mesti ngomong gitu? Mana yang 9 orang? Kenapa Yesus mesti bertanya? Kalau Yesus gak gila hormat, kenapa ditanya? Kok cuma 1 yang balik, yang 9 tadi mana? Bagaimana kita melihatnya Bapak Ibu Saudara? Nah, ternyata ada satu kata kunci penting dalam kalimat itu yang seringkali diabaikan. Sekali lagi, karena seringkali kita terfokus pada mujizatnya. Kita tidak fokus kepada apa inti dari berita ini, bahwa di dalamnya kita diajarkan tentang anugerah Allah. Kita perlu anugerah Allah dan meresponinya dengan baik. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kata kuncinya adalah ditulis oleh Lukas di dalam ayat yang ke-16, bagian yang terakhir, justru bagian yang tidak diperhitungkan seringkali. Lalu ia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Perhatikan ini, orang itu adalah seorang Samaria. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, loh, apa hubungannya orang Samaria? Kenapa kata ini jadi penting dalam cerita ini? Kenapa mesti ada keterangan orang Samaria, Bapak Ibu Saudara? Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan ya, baik-baik. Tadi ada berapa orang? 10? Yang balik cuman 1. Yang 1 ini disebut orang Samaria. Berarti dengan menyebut yang 1 ini orang Samaria, 9 orang yang tadi itu bukan orang Samaria. Benar gak? Kalau dia bukan orang Samaria, kira-kira dia orang apa? Tadi Lukas bilang ya, Yesus menyusuri Galilea, Samaria, dan dia mau ke ayat 11. Bapak Ibu Saudara coba baca lagi Alkitabnya. Benar gak? Si Lukas kasih keterangan, Yesus dalam perjalanannya mau ke Yerusalem. Dia lewat Samaria, Galilea, lalu mau ke Yerusalem. Kalau di peta, Galilea di atas, Samaria di tengah, Yerusalem di bawah. Jadi dengan menyebut orang Samaria yang cuma 1 itu, berarti yang 10 lagi kira-kira orang apa? Orang apa? Orang Yahudi. Loh, apa bedanya nih orang Samaria dengan orang Yahudi? Beda Bapak Ibu Saudara. Gini ya, Bapak Ibu Saudara perhatikan ya, saya coba menjelaskan pelan-pelan. Kenapa Samaria itu jadi penting? Dengan keterangan tadi, orang ini orang Samaria, bahkan Yesus berkata tadi, orang asing. Yang kembali kok orang asing gitu ya. Berarti yang 9 orang Yahudi, orang yang sama dengan Yesus. Artinya, orang Yahudi itu Bapak Ibu Saudara, menganggap kusta itu adalah satu keadaan yang tadi saya sudah sebut tidak mungkin sembuh. Bahkan mereka menyamakan kalau ada orang kusta sembuh itu seperti orang yang bangkit dari mati. Impossible, tidak mungkin. Jadi kalau sembuh ini pasti hal yang luar biasa, karena belum pernah ada orang kusta sembuh. Tapi kalau sembuh ini pasti ajaib luar biasa, ajaib benar. Yang kedua Bapak Ibu Saudara perhatikan, orang Yahudi itu adalah orang yang punya sebuah hukum gini, perbuatan dibalas perbuatan. Benar ya? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi perbuatan dibalas perbuatan. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara perhatikan satu bagian lagi penting, nanti kita rangkai ini. Tadi dikatakan Yesus mau ke Yerusalem lewat perbatasan Galilea, Samaria, lalu Yerusalem. Perhatikan ya, Galilea tadi saya sebut, Galilea itu di atas. Pada zaman Yesus hidup, orang Galilea itu kehidupan mereka itu dikenal dengan kehidupan yang sekuler, Bapak Ibu. Jadi kalau orang Galilea itu cara hidupnya sekuler. Mereka menganggap kalau orang dari mana, dari Galilea, oh ini orang sekuler. Sekuler itu artinya
Kalau bahasa terjemahan bebas ya, ini duniawi, sekuler, duniawi. Mereka hidup dengan gaya hidup orang dunia gitu kira-kira. Itu Galilea. Samaria, orang Samaria itu Bapak Ibu Saudara menurut kacamata orang Yahudi, mohon maaf ya, kafir. Kenapa kafir? Nyembahnya di gunung. Bapak Ibu Saudara nanti baca, bandingkan dengan Yohanes pasal 4 waktu ketemu seorang wanita Samaria yang nimba air. Mereka bilang apa? Kami menyembah di gunung. Benar ya? Jadi orang Yahudi melihat ini nyembahnya di gunung, orang kafir menyembah berhala. Jadi orang Samaria itu terkenal dengan sebutan-sebutan itu, kafir. Ini agak sensitif nih, tapi saya ngomong dalam konteks ini ya. Dianggap tidak menyembah Tuhan dengan benar. Ini bukan penyembah yang sejati. Yerusalem sekarang, orang Yahudi di Yerusalem nih paling banyak. Yerusalem itu kota suci. Di Yerusalem ada bait Allah. Jadi Bapak Saudara, kota suci ini dianggap kota yang religius, duniawi, orang kafir, dan orang yang religius. Sekarang kita gabung. Kenapa Yesus tanya? Kalimat itu bukan gila sanjung, kalimat itu nyindir. Mana orang Yahudi yang religius, tinggalnya di Yerusalem, kotanya ada bait Allah, kumpul imam-imam, punya hukum, perbuatan dibalas perbuatan. Harusnya nggak usah dikasih tahu, waktu sembuh balik. Nggak usah dikasih tahu, sadar sendiri harusnya. Orang Yahudi tahu hukum itu, waktu sembuh harusnya cari Yesus, balik. Tapi malah tidak datang, justru orang yang dianggap kafir balik, nggak punya hukum. Tapi waktu terima anugerah Tuhan, cari Tuhan. Ini sindiran Bapak Ibu. Apa jangan-jangan Yesus juga sedang bertanya saat ini, mana 9 orang tadi? Dan itu pertanyaan bukan kepada orang lain, justru itu pertanyaan kepada kita. Kita merasa kita tahu hukum, punya Yesus, punya Alkitab, pasti selamat, punya anugerah berlimpah-limpah. Lalu kita hidup lebih serampangan daripada orang kafir. Coba kita periksa dulu Bapak Ibu, benar gak? Ini kalimat Yesus kalimat nyindir sebenarnya. Mana orang yang tahu hukum? Mana orang yang ngomongnya kebenaran? Yang tinggalnya di Yerusalem, kota suci, mana? Kok nggak balik? Ini nyindir loh. Harusnya mereka yang pertama kasih contoh datang ke Yesus, terima kasih. Justru orang yang kafir dianggap kafir. Tahu cara terima kasih sama Tuhan, datang tersungkur di bawah kaki Yesus, meresponi Allah dengan benar. Bapak Ibu Saudara, ini satu perenungan kita loh bersama. Kadang-kadang maaf ya, kita mungkin karena merasa sudah diselamatkan, kita bisa hidup serampangan. Kita mengecilkan anugerah Tuhan. Justru kalau kita lihat orang-orang yang di luar sana begitu ketemu anugerah, mereka jauh lebih tertib hidupnya dibanding kita. Mari kita sama-sama berubah Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama membenahi diri. Coba kita koreksi, apakah kita bagian yang mana? Kita yang 9 orang atau yang 1? Kita ada di urutan mana? Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngerti, kita ini sebenarnya ya nggak bisa lepas dari dosa loh, nggak bisa. Sama seperti kusta. Tapi karena ada Tuhan nih yang kasihan sama Bapak Ibu Saudara dan saya, dia kasihan, dia selamatin Bapak Ibu Saudara. Oke, sekarang sudah sembuh, sudah selamat. Bagaimana respon kita? Makanya kita bisa sedih ya Bapak Ibu Saudara kalau lihat ada orang yang hidupnya tidak tertib. Kita sedih melihatnya. Ada orang yang menyia-nyiakan anugerah Allah itu. Hatinya begitu keras. Sedih juga kita lihatnya. Nggak bisa dinasihati. Nggak mau datang sama Tuhan. Kita sedih. Sebenarnya kalau kita jujur ya, kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita nggak bisa nih Bapak Ibu Saudara. Ini satu realita kok. Bapak Ibu Saudara ada sekarang karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan itu kasihan. Kalau Tuhan nggak kasihan, kita ini semua binasa. Tapi berapa banyak yang sadar anugerah yang besar itu.
Atau mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, ya yang penting saya hidup baik-baik lah Pak, saya nggak usah berbuat dosa, saya nggak begini. Nah Bapak Ibu Saudara perhatikan nih, ini penting ya, perhatikan baik-baik. Di mata Tuhan, dosa itu bukan perbuatan. Bukan waktu Bapak Ibu Saudara nusuk, jebret, orang mati, ini dosa, perbuatan. Bukan. Di mata Tuhan dosa itu status. Artinya Bapak Ibu Saudara nggak usah buat dosa, sudah berdosa. Gimana kita bisa lepas coba? Kita nggak berbuat dosa, kita buat yang baik saja. Status kita di hadapan Tuhan orang berdosa. Makanya Yesus mati buat Bapak Ibu Saudara. Darah Yesus yang mahal itu adalah anugerah, sehingga di mata Tuhan kita yang harusnya berdosa, tidak benar, dianggap benar oleh Tuhan. Nah sayangnya Bapak Ibu Saudara, kita pikir sudah, lalu kita bisa hidup bebas menikmati anugerah yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran ini, bahwa sebenarnya hidup kita itu Bapak Ibu Saudara adalah hidup yang harusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Semuanya. Sampai sini ada amin? Tadi ya lagu pujian yang tadi ya Bu ya, refnya itu bagus kan kalimatnya. Segalanya, tidak ada yang kusisakan. Itulah respon kita harusnya. Kalau orang mengerti ya kebenaran ini ya, pasti hidupnya mau benar, pasti maunya benar. Nggak ada orang mau salah. Cuman nggak cukup sampai mau doang ya, mesti niat juga. Karena kalau cuma mau itu baru keinginan, mesti diniatin. Sebab kalau nggak diniatin, nggak bener, nggak jalan juga itu. Kalau ditanya mau, semua mau mungkin. Tapi kalau diajak berjalan dalam kebenaran, ini yang susah nih. Karena harganya mahal, kita harus berani lepas. Lepas kedagingan, lepas apapun nih, ini mesti dilepas untuk bisa menggapai Allah, untuk bisa berjalan dalam kebenaran. Makanya Tuhan Yesus kan manggil gini, mau ikut aku? Apa? Sangkal diri, pikul salib. Bukan ikut aku, mau apa? Tapi ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Itulah cara kita. Maka bagian yang terakhir kita bisa mengerti. Coba baik 19, bagian yang terakhir. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini baru kita bisa ngerti. Jadi iman yang menyelamatkan itu iman yang kayak gimana? Iman yang menyelamatkan ini iman yang kayak gimana? Iman seperti orang Samaria yang tahu diri pulang. Iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang meresponi anugerah Allah. Iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang berterima kasih, tersungkur di hadapan kaki Yesus, bukan lari daripada Tuhan. Iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang datang kepada Tuhan, meresponi anugerah Tuhan. Doa saya Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita bersama, kita menjadi orang-orang yang mau meresponi panggilan keselamatan Tuhan. Amin. Dengan cara apa? Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kehendaknya, hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mengabdikan diri, mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, melakukan semua kebenarannya, diproses, disempurnakan sampai kita masuk dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita responi dengan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Aku ada ini semua karena anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh kau yang pedulikan.
hanya Kau yang mengerti diriku Tuhan. Katakan, tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan. Tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan. Melewati jurang, melewati gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu, dengan nasihat Engkau ajarku mengerti. Semua ini bawaku ke rumah Abah. Sekali lagi dari awal, aku ada ini karena anugerah Tuhan. Aku ada ini karena kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku. Tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan. Tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan. Melewati jurang gunung tinggi, dengan nasihat-Mu Tuhan, dengan nasihat Engkau ajarku mengerti. Semua ini bawaku ke rumah abadi. Biarlah jiwa kita memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, katakan, jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Mari sekali lagi dari awal Bapak Ibu Saudara, naikkan pujian ini sebagai doa kita. Aku ada ini Tuhan, aku ada ini karena anugerah Tuhan. Kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku Tuhan. Tangan setiamu Tuhan, tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan. Melewati jurang, gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu, dengan nasihat Engkau ajarku mengerti. Mengerti semua ini bawaku ke rumah abadi. Mari muliakan Tuhan, katakan, jiwaku Tuhan, jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji, selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Mari kalau tidak keberatan, angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara, katakan, jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu.
kita tundukkan kepala Bapak Ibu, sekarang kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Kembali kami diingatkan Tuhan, kalau bukan karena belas kasihan Tuhan, kami pasti binasa Tuhan. Kami seperti orang terkena kusta yang tidak mungkin lepas dari harapan hidup. Tapi kami boleh melihat ada anugerah, ada hati Tuhan yang penuh dengan rasa iba kepada kami, datang menyelamatkan hidup kami Tuhan. Kami ada sekarang karena Tuhan berbelas kasihan. Kami hidup karena belas kasihan dan kemurahan hati Tuhan semata. Tuhan, ajar kami meresponi anugerah dengan baik. Biarlah kami boleh menjadi orang yang datang kepada Tuhan, meresponi keselamatan yang Tuhan berikan dengan sungguh-sungguh, hidup dalam kebenaran. Tuhan, tolong kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami dapat melawan setiap keinginan-keinginan dosa kami, keinginan-keinginan daging yang seringkali menjerat kami Tuhan, keinginan-keinginan mata yang seringkali menjerat kami, keangkuhan hidup yang seringkali menjerat kami Tuhan. Roh Kudus, mampukan dan tolong kami agar kami hidup dan meresponi kebaikan hati Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Tuhan, kami gak bisa balas kebaikan Tuhan, tapi kami mau mengabdikan diri buat Tuhan. Dalam segala keterbatasan yang kami miliki, Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk kami boleh hidup dan jalan dalam kebenaran Tuhan. Setiap hari biar proses itu memurnikan di kami, membuat iman kami semakin kuat di hadapan Tuhan, bertumbuh dalam kedewasaan, menjadi serupa dengan gambaran-Mu ya Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mampukan dan tolong kami. Mampukan sidang jemaat-Mu dan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Pak.